Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Ya, mungkin hari ini ada beberapa yang portonya mungkin floating profitnya tergerus karena memang IHSG kita hari ini koreksi lumayan dalam, 0,8%. Cuman koreksi ini sih kalau menurut gua masih sehat ya, soalnya kan kemarin juga seperti yang udah gua kasih analisanya di YouTube beberapa hari yang lalu, di minggu lalu kalau nggak salah. Nanti kalau kalian belum nonton video analisa tentang update IHSG itu kalian bisa langsung aja ke sana. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini ya, jadi kan memang di sini ada all time high-nya IHSG dan ketika dia udah mau sentuh di sini belum belum bisa tembus dan dia sekarang sih lagi konsolidasi. Nah, kalau kalian jeli lihatnya, ini kan dia dalam beberapa hari terakhir itu dia cenderung geraknya stabil di antara kotak ini ya, di antara kotak ini. Dan seperti yang video yang sebelumnya yang gue jelasin tentang YSG itu, memang ketika dia nggak bisa breakout dari all time high dia bakal cenderung koreksi dulu ke bawah. Nah, waktu itu view gue itu adalah kalau misalkan dia koreksi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia mungkin bisa sampai ke area sini, area di 6427, 6 sampai 6500. Atau kalau misalkan dia masih nggak kuat di sini, yang worst case yang keduanya itu adalah dia bisa sampai ke area 6200-an lagi. Nah, eh, cuman ternyata setelah gue posting video itu dan beberapa hari udah lewat, ternyata memang so far sih dia masih geraknya cenderung sideways kecil di area sini doang ya, di area atas, di antara berapa nih ya, di antara 6569 sampai 6686. Nah, ini sedikit update aja sebelum kita mulai ke bahasan teknikal saham. Jadi kalau misalkan nanti, karena kita udah lihat nih beberapa hari terakhir ini kan ISG memang dia geraknya sideways kecil di sini doang ya, di area kotak ini ya. Jadi kita bisa spekulasi kalau nanti selama dia belum jebol dari area kotak ini harusnya sih masih aman. Jadi kita sih doain aja dia bakal sidewaysnya lumayan, kalau misalkan dia bakal sideways pun dia bakal sideways di area kotak ini aja sebelum dia akhirnya lanjut breakout ke atas. Tapi kalau misalkan ternyata dia nggak tahan dan jebol di area kotak ini ya, area selanjutnya di sini sesuai plan awal kita, analisa awal kita. Kemungkinan kemungkinan pertama dia bakal sampai sini dan kemungkinan kedua dia bakal sampai sini kayak gitu ya. Untuk lebih jelasnya kalau misalkan kalian mau nonton itu nanti silakan tonton aja eh, video outlook tentang ISG yang udah gua upload sekitar minggu lalu kalau nggak salah. Nanti kalian cek aja langsung ke YouTube channel gua. Nah, hari ini gue bakal bahas dua saham blue chip yang udah pernah gue share di Instagram pribadi gue. Jadi, kalau misalkan kalian belum follow Instagram gue, itu silakan follow aja di @jovi777. Nah, di sini gue sering banget update saham setiap hari. Jadi ada beberapa watchlist pribadi gue yang gue update, yang bakal gue update di sini. Dan biasanya juga gue bakal sharing edukasi seputar analisa teknikal dasar. Kemudian ini juga kemarin ada gue sharing tentang gimana caranya gue screening saham dan lain-lain dari info-info seputar saham lah. Jadi kalau misalnya kalian belum follow, silahkan follow dulu supaya nggak ketinggalan informasi menarik yang lainnya. Nah, hari ini gue bakal bahas tentang postingan gue di sini. Kemarin gue ada sempat ngepost tentang update plan-nya itu dari BMRI sama ICBP ini untuk followers-followers yang sebelumnya ketinggalan masuk di saham ini. Jadi sebenarnya BMRI dan ICBP ini udah gue post waktu September. Nah, cuma karena waktu September itu mungkin ada beberapa yang belum yakin atau mungkin masih nunggu atau mungkin ketinggalan jadi mereka belum masuk. Nah, jadi ini gue post lagi untuk area-area masuknya itu supaya kalau misalkan followers gue mau masuk, nah kalian bisa masuk ikutin sesuai area masuk yang di sini. Cuman waktu itu gue posting plan ini gue buat karena waktu itu gue lihat IHSG ini dia geraknya masih di area sideways ini, dan sekarang gue bakal update sedikit lagi karena ada potensi kalau misalkan sampai IHSG jebol di area kotak sini itu bakal saham-saham yang dua ini, karena ini blue chip. Jadi kalau misalkan IHSG sampai jebol, nah dua saham ini ada kemungkinan bisa kena imbasnya. Jadi ada area-area support, area-area masuk ini udah sebenarnya udah nggak terlalu valid. Nah kayak gitu. Jadi gue mau update sedikit di video kali ini dan semoga kalian bisa dapetin sesuatu dari sini ya. Kita langsung aja. Yang pertama kita BMRI dulu. Nah, untuk kalian yang
baru nemuin channel gue, kalau kalian lihat tulisan-tulisan ini adalah plan yang udah gue buat dari September, udah gue post juga di IG. Kalau kalian cek ya, nanti silakan scroll aja ke bawah. eh gue post ini, nah ini dia postnya. Gue post ini 4 minggu yang lalu. Nah ini tanggal 22 September. Sebenarnya targetnya udah masuk, udah nyampe juga di target 7.000, target cup and handle ya. Nah, kenapa gue bilang BMRI masih menarik? Yang pertama adalah karena kalau kalian cek money flow-nya itu, eh, money flow-nya itu masih ada inflow yang sangat besar dari foreign, jadi dari asing. Nah, itu yang pertama kenapa gue bilang menarik. Nah, yang kedua adalah kalau misalkan, karena gue adalah golongan yang yakin kalau IHSG bakal bisa breakout kemudian bisa tembus ke 7.000. Makanya ini ada beberapa saham blue chip yang menurut gue yang big cap ini harusnya masih ada ruang buat naik. Nah, itu alasan kedua kenapa gue bilang em, BMRI ini masih menarik walaupun dia udah sentuh target cup and handle di 7.000. Nah, alasan ketiga adalah kalau kalian lihat tadi itu kan area sideways IHSG kan di situ-situ aja. Nah, sedangkan si BMR ini juga walaupun dia ada koreksi, tapi koreksinya juga kalau kalian lihat ini ya, dia di atas ini setelah dia breakout dari 7.000 itu kan dia areanya di sini doang kan, di sekitaran 7.000 sampai 7.150. Nah, biasanya kalau misalkan dia habis dari sini, habis naik tinggi terus kemudian dia koreksinya itu cenderung sideways kecil-kecil gini, sideways yang apa, sorry. Nah, dia cenderung geraknya memang di sekitaran kotak sini doang ya, sideways kecil. Nah, biasanya kalau dalam kondisi bullish itu kita bisa eh, manfaatin ini jadi area belinya. Jadi itulah kenapa gue bilang BMR ini masih menarik untuk kalau misalkan baru mau masuk kayak gitu. Nah, gue akan update sedikit kalau misalkan kira-kira nanti IHSG-nya jebol dari area sideways yang tadi itu, ada kemungkinan BMR ini juga bakal jebol dari area sideways kecil ini. Jadi kalau misalkan dia jebol, ada beberapa sih yang perlu diperhatiin. Ini gue akan hapus dulu semuanya supaya gak ribet. Jadi kita perlu perhatiin di sini ada dua. Ini yang pertama kan ada area gap di sini ya. Nah, gapnya kan kemarin udah ditutup, udah naik. Nah, yang pertama itu, terus kemudian nanti kalian lihat di sini juga ada area support. Gue akan pakai ini ya, gue akan pakai kotak aja jadi biar area. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri di sini kan ada area support ya. Ini kan support, jadi tadi ya kan ini sebagai resisten. Ketika dia naik ke sini nggak bisa terus turun lagi, terus sampai akhirnya di sini dia berhasil breakout. Nah, ini bisa dijadiin area support karena yang tadinya dia itu jadi resisten, ketika dia berhasil di breakout itu bisa jadi support kayak gitu. Nah, ini kan kita udah tahu nih, udah lihat beberapa area support ya kan. Nah, seandainya nanti BMRI itu ternyata harganya itu nggak kuat gerak di area kotak sini. Nah, itu ada kemungkinan dia, yang pertama, skenario pertama adalah kalau dia nggak kuat di sini, dia akan kemungkinan dia bakal sampai ke sini. Yang pertama, skenario pertama, kemungkinan dia bakal jebol dan ketahan di sini. Ini area support pertama di 6.800, sekitaran situ 6.800 sampai 6.000, ya 6.900 lah kurang lebih, kita bulatin aja 6.800 sampai 6.900. Yang pertama di situ ya area support ya. Nah, kalau misalkan dia nggak tahan di sini juga, ya area support kedua ya kita bisa spekulasi di sini karena tadinya kan ini gap. Nah, ketika gapnya udah ditutup ya kita bisa jadiin area support juga. Nah, ini juga kalian lihat ini ketika kita combine sama basic support resistance kan di sini sebenarnya ada ini juga ya, ada area supportnya juga ya. Dan ini kan tadi resisten gitu kan. Nah, yang ketiga adalah area supportnya kalau misalkan mau lebih bawah lagi ya di sekitar sini. Ya, sekitaran sini lah di 6.300 sampai 6.350 kurang lebih di sini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sih sebenarnya kalau misalkan kalau kalau gue pribadi kan gue ini tipenya trader, gue bukan investor. Jadi kalau misalkan gue trading, anggapan gue udah masuk di sini, gue udah beli posisi di sini, di area sini ya, mungkin anggaplah average gue dapatnya sekitar 7.100, anggaplah. Nah, ketika dia turun,
ketika ternyata dia nggak kuat di sini, ya kan, ketika dia turun sampai sini kan ini berarti minus sudah 4% kan. Nah, karena trading plan gue itu adalah ketika eh, saham gue itu udah porto gue itu per sahamnya udah minus kurang lebih 4 sampai 6%, itu gue akan consider untuk cut loss karena supaya nanti apalagi kalau misalkan gue yakin ini kayaknya bukan support yang kuat, dia bakal jebol lagi, nah itu gue pasti cut loss. Nah jadi itu sebenarnya nanti kalian balik lagi sih ke diri masing-masing. Kalau misalkan kalian itu yakin kira-kira ini bakal masih bisa ketika dia sampai sini itu dia masih mantul, nah itu sebenarnya nggak perlu cut loss kayak gitu. Nah gue di sini bakal sampein pokoknya beberapa area support ini. Kalau gue pribadi sih ketika dia sampai di area support ini yang pertama dan kelihatannya nggak bisa tahan, kelihatannya bakal jebol lagi, itu gue akan ada dua pilihan. Yang pertama gue bakal cut loss tengah atau mungkin cut loss sekitar 75%. Kemudian ketika dia sampai di sini, sampai di 6.600-an, itu gue bakal serok lagi kayak gitu. Jadi gue bakal fresh down karena kalau kita lihat sendiri ya, kalau misalkan kita pakai Fibo, kita coba tarik ya. Nah ini kan area golden ratio-nya ini sekitaran di sini ya. Golden ratio dari Fibo kan kita anggapnya dari, ya masih di sekitaran sini lah, 0,5 sampai 0,6, ya berarti di sekitar sini, di sekitar 6.400 sampai 6.600. Jadi kita bisa spekulasi kalau ketika dia koreksi kemungkinan besar dia bakal berhenti di sekitaran sini berdasarkan Fibonya kayak gitu secara teknikal. Nah ini nanti balik ke masing-masing. Jadi karena kan gue juga nggak tahu kalian di portonya itu beli dari harga berapa, kemudian average-nya berapa, kemudian kalian sanggup terima minusnya itu berapa persen kayak gitu kan. Itu kan nanti balik lagi plannya ke masing-masing. Nah di sini gue cuma bisa update kayak gitu secara taktikal. Jadi memang ada potensi untuk BMR ini gak bisa tahan di area area sini ya, area sideways kecil ya. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa tahan, kira-kira nanti kalian udah tahu dia bakal titik-titik supportnya itu sampai mana. Nah yang uh, kalau menurut gue pribadi, ketika dia udah nggak bisa tahan di support kedua ini, which is di harga 6.500 sampai 6.600-an, nah itu menurut gue pribadi secara tren udah kurang oke. Jadi kalau gue pribadi karena gue trading, ketika dia gak bisa tahan, masih nggak bisa tahan di sini, gue akan cut semuanya. Jadi gue nggak bakal sayang-sayang lagi, mungkin gue bakal cut semuanya, ya udah tinggalin aja. Soalnya kalau dia nggak bisa tahan di sini kan artinya bakal yang terakhir itu kan support di sini ya di 6.300. Soalnya ini kalau kita lihat kalau dari sini ini udah jauh banget, sekitaran udah hampir 10%, jadi gue bakal langsung cut semuanya seperti itu. Nah untuk BMRI sampai sini dulu aja. Yang kedua kita bakal bahas ICBP. ICBP sesuai yang kemarin dibahas itu, sebentar. Nah di sini kan ICBP gue tulis area masuk sekitar 9.000 sampai 9.350. Kenapa? Karena kemarin ini kalau kalian lihat nih, ini dia geraknya memang masih di sini-sini aja ya. Jadi gue bilang 9.000 itu karena kemarin juga IHSG-nya masih gerak di area sideways di atas kayak gitu. Nah cuman sebenarnya yang perlu diperhatiin di sini itu adalah ICBP per hari ini per tanggal 27 Oktober dia udah close-nya itu di bawahnya dari area sini ya, dari area beli yang tadi ya gue tentuin. Karena kan area beli ini kan tadi ya dia sideways kecil di sini kan. Nah sebenarnya sih kalau misalkan yang trading, ketika dia udah jebol dari area beli ini, harusnya sih udah mulai consider untuk kurangi muatan dulu. Apalagi kalau misalkan yang belinya banyak ya, yang beli lotnya banyak, nah itu harusnya sih udah mulai consider untuk apa namanya, untuk kurangi muatan. Karena kenapa, kalau misalkan nanti view IHSG kita benar itu dia bakal koreksi sampai ke agak bawah, bakal keluar dari area sideways kecil yang di atas itu. Nah ini salah satunya kurang lebih ya ICBP bakal kena juga nih, bakal kena imbasnya juga, bakal bisa koreksi yang lumayan dalam. Nah yang perlu diperhatiin di sini adalah yang pertama ICBP itu walaupun dia koreksi, tapi sejak beberapa bulan terakhir, kalau nanti kalian bisa cek sendiri juga di RTI atau misalkan di broker saham masing-masing. Jadi sejak beberapa bulan terakhir itu memang inflow-nya ICBP itu sangat bagus ya, hampir setiap hari itu net buy asing, net buy foreign. Jadi itu kenapa gue masih yakin sebenarnya saham ini masih bisa naik. Cuman kalau misalkan teknikalnya
udah nggak terlalu bagus sih sebagai trader itu sebenarnya. Kalau misalkan perlu cut loss ya udah cut loss aja, walaupun infonya sebagus apapun, tapi kalau teknikalnya udah jebol ya udah kita relain dulu aja. Karena kenapa? Karena yang namanya kita kan nggak bisa samain diri kita sama mereka ya, sama big fund gitu kan, karena kan mereka uangnya udah pasti banyak yang pertama. Nah yang kedua, mereka tahan bisa sampai minus berapa persen pun juga masih tahan harusnya. Jadi mereka punya power untuk naikin, punya power untuk tahan berapa minus berapa persen, sedangkan kan kita enggak. Jadi menurut gua kalau misalkan ini nanti teknikalnya patah, sebaiknya sih kita out dulu aja dari ICBP kayak gitu ya. Nah ini gue bakal hilangin beberapa garis supaya nggak terlalu membingungkan ya. Sebentar. Nah, kita coba pakai Vibo aja di sini. Kalau misalkan dia koreksi itu kira-kira bisa sampai mana. Yang pertama kita agak tarik dulu nih di sini ya. Kurang lebih kalau kalian lihat kan ini Vibonya ini agak jauh ya. Agak jauh di sekitaran 8.300 sampai 8.500. Kalau kita tariknya dari situ. Kalau misalkan kita dari sini, harusnya sih dari sini ya. Ya, kurang lebih di sini lah. Di sini kan masih ada satu support. Jadi kalau gue pribadi, gue akan consider sampai sini, sampai 8.600. Kalau misalkan dia 8.600 masih bisa mantul, masih bisa ke atas, itu menurut gue masih oke secara trend. Karena kalau coba kita tarik garis trend dari sini ya, garis trend line. Ya, ini kita juga bisa pakai patokan garis trend line yang ini. Sebentar gue ubah aja warnanya biar biar nggak bingung. Gue ubah jadi warna putih. Nah, kalau kalian lihat garis trendline di sini, sebenarnya selama dia masih ketahan di garis putih ini, di garis trendline ini, itu secara trend jangka pendeknya dia masih uptrend. Jadi kita bisa jadiin patokan ini juga, tarik garis trendline juga, selama harganya itu candle masih gerak di atas garis putih ini, nanti harusnya masih oke lah untuk di hold untuk ICBP ya, kayak gitu. Jadi ada beberapa area support untuk ICBP menurut gue. Yang pertama adalah di 8.600, yang kedua adalah di area sekitaran 8.300 sampai 8.500, yang ketiga adalah area si trendline ini. Jadi trendline support ini gue nggak bisa kasih harganya berapa karena kan setiap hari dia candle-nya bakal berubah ya. Jadi ini nanti kalian coba tarik aja sendiri garis trendline-nya di trading view kalian sendiri. Coba ikutin dia kayak gue gini ya. Kalian tarik garis aja, terus nanti setiap harinya kalian bisa pantau. Kalau misalkan candle-nya itu masih ada di atasnya trendline support ini yang garis putih, itu masih oke, secara trend masih uptrend. Tapi kalau misalkan dia harga candle udah mulai tembus, udah mulai jebol dari garis putih ini, nah kalian udah harus hati-hati kayak gitu ya. Jadi sampai di sini dulu aja video pembahasannya. Semoga ini videonya bisa bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya informasi ini bisa nyampe ke lebih banyak orang. Dan sekarang juga untuk bantu gue ngembangin channel ini untuk support gue juga. Terus kalau misalkan kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, terus bantu like dan share video ini. Kemudian kalau ada requestan untuk bahas teknikal saham, silahkan komen aja di kolom komentar, atau kalian bisa follow Instagram gue dan komen di postingan gue yang paling terakhir kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu video ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam profit semuanya.